Halo, Assalamualaikum. Nama saya Ibrahim Firhan dari 10 MIPA 6, absen 10. Di sini saya akan menceritakan kisah sejarah Nabi Muhammad saat berdakwah di Mekah dan juga di Madinah. Oke, dimulai dari dakwah pertama disampaikan oleh malaikat Jibril pada 17 Ramadan atau saat Rasul berumur 40 tahun dengan menurunkan surat Al-Alaq. Namun pada saat itu Rasul belum bisa membacanya sehingga Jibril lah yang membacakannya untuk Rasul. Semua surah turun dalam waktu 23 tahun dan semuanya turun berdasarkan dengan kejadian yang nyata atau asbabun nuzul. Lalu ada dua ajaran Rasul di Mekah. Yang pertama itu adalah akidah, ya, ditunjuk untuk menyampaikan pesan kepada kaum Quraisy. Banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan Rasul untuk menyampaikan pokok ajaran Islam adalah keimanan. Contohnya pada Al-Ikhlas. Dengan keyakinan imam tersebut, membuat Rasul sangat berani dan membuat orang-orang menjadi tambah yakin. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Yang kedua adalah akhlak mulia. Selain mengajarkan materi, Rasul juga mengajarkan prakteknya. Jadi memang Rasul itu tidak hanya berbicara, tapi beliau juga melakukan hal tersebut. Bahkan Rasul mendapatkan gelar Al-Amin dari lingkungan sekitar. Salah satu surahnya adalah Al-Hujurat. Dakwah Rasul pun dibagi menjadi dua. Ada dakwah diam-diam dan juga ada dakwah terang-terangan. Yang pertama saya akan jelaskan dakwah diam-diam di Mekah. Rasul melaksanakan dakwah diam-diam atau al-dakwah bil al-asir karena mengetahui watak tokoh Quraisy ini yang keras karena telah meyakini ajaran agamanya, yaitu dengan menyembah berhala selama ratusan tahun. Rasul berdakwah di rumahnya dimulai dari orang terdekatnya yang disebut as-sabiqul al-awwalun atau orang-orang pertama yang masuk Islam. Mengapa mereka bisa yakin dengan agama Islam yang saat itu masih baru? Karena ketulusan dan perilaku Rasul yang sangat teladan, sehingga menjadikan mereka yakin bahwa agama Islam adalah agama yang paling tepat. Dakwah secara diam-diam ini dilaksanakan selama 3 tahun. Lalu ada dakwah terang-terangan di Mekah. Dimulai dengan Rasul naik ke bukit berteriak untuk mengingatkan para kaum Quraisy untuk mendengarkan dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul. Seiring dengan itu juga turun firman surah Al-Hijr dan Asy-Syura. Didukung oleh pihak keluarga dan para pengikutnya, Rasul semakin yakin untuk berdakwah secara terang-terangan. Pamannya Abu Thalib setia mendukung Rasulullah SAW dalam berdakwah, bahkan saat Abu Thalib ditawarkan untuk menukar Rasul dengan seorang pemuda yang gagah, beliau menolaknya. Bahkan sampai permintaan ketiga kaum Quraisy kepada Abu Thalib pun ditolak dan membuat kaum Quraisy geram, dan akhirnya mereka menyiksa seluruh umat muslim dan pengikut Rasul secara kejam. Bahkan Rasul juga tidak jarang mendapatkan makian dan kekejaman dari mereka. Waktu terus berjalan, semakin banyak kaum Quraisy yang ikut dengan Rasulullah SAW, membuat kaum Quraisy memutus seseorang untuk berdialog langsung dengan Rasul. Namun, tetap Rasul tidak akan berhenti untuk menyebarkan ajaran tauhid, bahkan sampai membuat orang utusan tersebut terkagum dan terheran kepada Rasul. Ada 3 alasan kaum Quraisy menolak ajaran Rasulullah SAW. Di antaranya yang pertama adalah kesombongan. Kesombongan yang sudah ada sejak zaman dahulu yang menganggap kaumnya adalah kaum yang terbaik dan paling benar. Yang kedua ada eksistensi kekuasaan. Karena mereka takut apabila nanti semua ikut dengan Rasulullah SAW, mereka tidak akan bisa berkuasa di atas lagi. Lalu yang terakhir ada fanatisme. Fanatisme yang buta karena leluhur mereka sudah menyembah berhala yang telah dibuat semenjak ratusan tahun lalu. Lalu lanjut ke perjanjian Aqobah. Penolakan ajaran dan ajakan Rasul semakin kuat sehingga Rasul melakukan dakwanya ke kabilah-kabilah yang sedang berhaji di Ka'bah. Rasul sempat datang ke Taif berharap umat di sana bisa menerima Rasul dengan bahagia. Namun ternyata Rasul hanya tidak dipedulikan oleh mereka, bahkan sampai dicaci dan dilempari barang. Rasul datang ke rumah para bani, namun tidak ada satupun yang mau mendengarkannya. Rasul kembali berdakwah kepada kaum-kaum yang sedang berhaji dan terdengar berita baik dari Yasrib,
kota di mana ayahnya Rasulullah SAW dimakamkan. Ketika Aus dan Kharaj telah bergabung lagi setelah perpecahan akibat ada domba dari Yahudi, kaum Kharaj pergi ke Makkah untuk haji dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Setelah itu mereka kembali ke Yasrib dan mengatakan bahwa mereka telah memeluk agama Islam dan mengajak semua masyarakat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada musim ziarah berikutnya mereka berkumpul dan terbentuklah perjanjian Aqabah 1 yang berisi tidak akan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan berbuat apa yang dilarang oleh Allah. Pada 632 Masehi, mereka kembali bertemu dengan Rasul dan terbentuklah perjanjian Aqabah yang kedua yang berisi tentang pernyataan mereka setia bersama Allah Subhanahu wa taala baik dalam suka maupun duka. Setelah itu Rasul menunjuk 12 orang Yasrib yang 9 diantaranya adalah orang Kharaj dan 3 lainnya adalah orang Aus untuk menjadikan penanggung jawab di daerah mereka masing-masing. Lalu lanjut ke hijrah ke Abasyana atau Habsyi. Jadi 15 orang yang disarankan Rasul untuk berhijrah ke Abasyana agar mendapatkan perlindungan dari raja di sana karena situasi Mekah yang tidak karuan pada saat itu. Mendengar kabar bahwa kondisi di Mekah makin tidak baik, mereka pun kembali ke Mekah dan kemudian berangkat lagi ke Abasyana dengan membawa 180 orang. Mereka semua dilindungi oleh raja. Mengetahui hal tersebut, kaum Quraisy merasa terancam karena takut kekuatan Rasul semakin kuat karena sudah didukung oleh negara yang dipimpin oleh raja ini. Kemudian kaum Quraisy mengirim pesan dengan permohonan untuk mengembalikan semua orang tersebut dengan imbalan yang besar, namun raja tidak mentah-mentah mengiyakan hal tersebut. Raja bertanya alasan mereka bisa ke sini kepada Ja'far bin Abi Thalib. Lalu Ja'far bin Abi Thalib ini menjawab dengan ketulusan hati, dengan kejujuran yang sebenar-benarnya ada, sehingga membuat raja tidak mengubah pikirannya dan tetap melindungi mereka dengan kurun waktu yang cukup lama mereka tinggal di sana. Setelah dakwah Nabi Muhammad di Mekah belum mendapatkan hasil yang memuaskan, maka Nabi Muhammad menyuruh 200 pengikutnya untuk menghindari kekejaman Quraisy dan pergi diam-diam ke Madinah. Ia sendiri pergi menyusul dan tiba di sana pada tanggal 24 September tahun 622. Hal ini terkenal dengan sebutan hijrah, bukan sepenuhnya sebuah pelarian, tapi merupakan rencana perpindahan yang telah dipertimbangkan secara seksama sekitar 2 tahun sebelumnya. 17 tahun kemudian, Khalifah Umar bin Khattab menetapkan saat terjadinya peristiwa hijrah sebagai awal tahun Islam. Lalu ada mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Rasul bermusyawarah dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab tentang mempersaudarakan antara umat Muhajirin dan Ansor, sehingga terwujud persatuan yang tangguh. Hasil musyawarah memutuskan agar setiap orang Muhajirin mencari dan mengangkat seorang dari kalangan Ansor menjadi saudaranya dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada berbagai rintangan dakwah di Madinah, karena setelah hijrah ke Madinah, tugas yang diemban Rasul dan para kaum muslimin begitu berat. Hal itu disebabkan makin kerasnya penentangan kaum Quraisy. Mereka tetap berusaha keras untuk menghancurkan kaum muslimin dengan berbagai cara. Yang pertama ada Perang Badar. Perang yang dilaksanakan pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah. Itu kaum Quraisy pada saat itu sedang melakukan perniagaan ke Syam untuk menuju Syam. Mereka harus melewati Madinah. Keberadaan kaum muslimin di Madinah inilah yang membuat kaum Quraisy terancam. Oleh karena itu, pemimpin kafilah Abu Sufyan mengirim berita ke Mekah untuk meminta bantuan pertempuran antara orang-orang Mekah dan Madinah. Berkat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, umat Islam yang berjumlah 300 orang berhasil mengalahkan 1.000 orang Mekah. Perang Badar telah menjadi landasan kekuatan kepemimpinan Muhammad. Islam telah memperoleh kemenangan militer yang pertama dan menentukan. Peristiwa ini menjadi asas yang kuat bagi umat Islam. Oleh karena itulah Al-Quran menyebutkan peristiwa itu dengan Yaumul Furqan, karena ia membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Lalu yang kedua ada Perang Uhud. Bagi kaum Quraisy, kekalahan mereka di Perang Badar merupakan pukulan berat. Mereka bersumpah akan membalas dendam pada tahun ketiga Hijriah. Mereka berangkat menuju Madinah, membawa pasukan tidak kurang dari 3.000 pasukan berkendaraan unta, 200 pasukan berkuda, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. 700 orang diantaranya memakai baju besi.
Nabi Muhammad menyongsong pasukan mereka dengan 1.000 pasukan. Namun baru saja melewati batas kota Abdullah bin Ubay bersama dengan 300 orang Yahudi membelot kembali ke Madinah, mereka melanggar perjanjian dan disiplin perang. Namun kelengahan kaum muslimin ini dimanfaatkan dengan baik oleh musuh. Khalid bin Walid dapat melumpuhkan pasukan pemanah Islam dan pasukan Quraisy yang tadinya sudah kabur berbalik menyerang. Pasukan Islam menjadi porak-poranda dan tak mau menangkis serangan tersebut. Satu persatu pahlawan Islam gugur, bahkan Nabi sendiri terkena serangan musuh. 70 orang pejuang Islam syahid di medan perang. Lalu ada perang Khandaq. Pengkhianatan Abdullah bin Ubay dan pasukan Yahudi diganjar dengan tindakan tegas. Bani Nadir, satu dari 2 suku Yahudi di Madinah yang berkomplot dengan Abdullah bin Ubay, diusir keluar kota. Kebanyakan mereka mengungsi ke Khaybar, sedangkan suku lainnya yaitu di Quraizah masih tetap di Madinah. Setelah tentara musuh tiba, mereka tertahan oleh parit yang telah dibuat. Namun, mereka mengepung Madinah dengan mendirikan kemah-kemah di luar parit hampir sebulan lamanya. Perang ini disebut Perang Azab, sekutu beberapa suku, atau Perang Khandaq. Dalam suasana kritis itu, orang-orang Bani Quraisyah di bawah pemimpinan Ka'ab bin Asad berkhianat. Hal ini membuat Islam makin terjepit. Setelah sebulan pengepungan, angin dan badai turun amat kencang menghantam menerbangkan kemah-kemah dan seluruh perlengkapan musuh. Mereka terpaksa menghentikan pengepungan dengan kembali ke negeri masing-masing tanpa hasil apapun. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.